Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari Widya Suara dari Inspektorat Provinsi NTB, kami dari Angkatan 14 sejumlah 40 orang yang tergabung dari dua kabupaten, 41, Pak. Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat siap mengikuti agenda pada siang hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Baik, semangat merdekanya luar biasa Pak Saifullah. Walaupun agak panas ini dunia ini, tapi semangatnya tetap membara Pak Muhardi, mohon izin. Masih dalam 17-an Pak. Masih Pak. Bagus materi ini, bagus ini Pak. Kita banyak Bagus. konsultasi ini. Harus banyak konsultasi Pak. Ya. Ada banyak sekali apalagi pokir ini, banyak pokir ini. Mohon izin Pak Muhardi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, izin Bapak-bapak peserta pelatihan kepimpinan administrator Angkatan 14 yang saya hormati. Ini banyak senior-senior saya nih Bapak ya. Ini lebih banyak mungkin kita nanti bertukar pikiran, pengalaman dan konsultasi Pak berkaitan dengan pelatihan anti korupsi di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin Bapak-bapak sebelum nanti kita akan memulai terkait dengan materi, ini saya izin Pak, apakah ada di antara Bapak-bapak sini yang berasal dari kejaksaan atau beberapa instansi vertikal Pak? Hanya dari Lombok Tengah dan hanya dari KSB dan Lombok Tengah saja Pak ya? Betul Pak. Betul. Dari Pemdanya semua. Dari Pemdanya saja. Dari Pemda saja ya. Ya, terima kasih yo. Izin Bapak-bapak nggih. Saya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Muhardi Mansur. Jadi saya masuk PNS itu tahun 2009 Pak ya. Ya, nanti mungkin ini ada beberapa kurikulum vitae saya. Jadi tahun 2009 masuk menjadi PNS sebelumnya. Jadi 2009 masuk menjadi PNS secara karir Pak. Kebetulan saya ini lebih banyak di perusahaan dulunya Pak ya, akunting ya. Jadi akunting pernah di Bali, di Bima, kemudian tahun 2009 diterima di Inspektorat Nusa Tenggara Barat. Mungkin secara jenjang pendidikan saya tidak, mungkin untuk S2 enggak belum Pak ya, tapi beberapa pengalaman-pengalaman kami izin terkait dengan melakukan audit tindak pidana korupsi, kemudian memberi keterangan ahli di pengadilan, sampai dengan terakhir kemarin saya sudah memberikan keterangan ahli sampai 12 kali Pak ya, di sidang pengadilan Tipikor selaku ahli untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara, kasus-kasus tindak pidana korupsi. Mungkin ini Pak, nah berkaitan dengan jabatan saya selaku auditor media di Inspektorat Nusa Tenggara Barat, ini nanti bisa berbagi Pak ya pengalaman, kemudian bisa berbagi mungkin konsultasi dan sebagainya, terlebih terkait dengan tindak pidana korupsi atau pelatihan anti korupsi pada siang ini. Izin Pak, ini rupanya nih jam-jam mengantuk ini Pak ya. Jam-jam mengantuk, nanti kita sedikit ada latihan mungkin penambahan pemahaman saja, bisa berinteraksi langsung kepada saya. Nah, beberapa materi-materi ini secara umum Pak standar saja. Tahun 2024 Pak, saya bergabung dengan penyuluh anti korupsi. Ini sekitar hampir beberapa puluh orang ya bergabung di penyuluh anti korupsi Nusa Tenggara Barat, dan kemudian karena pengalaman kita di audit, kemudian rupanya di dalam proses audit gangguan, benturan kepentingan, kemudian tekanan dan sebagainya membuat kita Pak, izin Pak, harus membuat komunitas yang baik Pak ya untuk menjaga integritas itu. Kita harus mengumpulkan jadi berbaur, membuat komunitas untuk supaya bisa tetap bertahan dengan integritas itu. Nah, melalui itu saya bergabung dengan penyuluh anti korupsi tahun 2024 sekaligus selaku Wakil Ketua Sekretariat Penyuluh Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat yang diketuai oleh Ibu Bu Haili. Izin Bapak-bapak Ibu, mungkin nanti itu cukup perkenalan dari saya berkaitan dengan itu, nanti panjang lebarnya nanti bisa ditanyakan. Tapi untuk ya ini saya selesaikan dulu beberapa materinya Pak ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan materi penyuluhan
anti korupsi atau anti korupsi di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin Bapak-bapak tetap sering mengikuti perkembangan Pak ya di media massa online maupun media surat kabar dan sebagainya. Beberapa kasus-kasus yang terjadi Pak di dekat kita beberapa akhir-akhir ini bukan hanya itu berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan pimpinan-pimpinan daerah kita pun sudah banyak-banyak terindikasi Pak ya. Terindikasi tindak pidana korupsi, bahkan sudah ada sepertinya tabungan kasus-kasus yang menunggu dan berbagai agenda-agenda ke depannya. Nah, pada hari ini izinkan saya Bapak-bapak sedikit memberikan bertukar pikiran, memberikan pengalaman kepada Bapak-bapak. Yang pertama agenda kita hari ini pertama memahami korupsi, Pak ya. Yang kedua nantinya ada memperkenalkan kepada Bapak-bapak baik yang ada berdinas kalau ada dari inspektorat di sini mungkin akan lebih kenal. Tetapi kalau Bapak-bapak yang ada di kecamatan kemudian di dinas-dinas, bahwa pemerintah itu memiliki program pencegahan korupsi pada dasarnya yang dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah, supaya Bapak lebih mengenal, walaupun ini sudah ada yang melibatkan tetapi ada yang juga tidak melibatkan instansi Bapak karena memang cakupannya itu ada dibatasi, ada juga yang bisa dikembangkan. Nanti di sana nanti ada program-program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Ini nanti saya perkenalkan, kemudian nanti peran APIP ya. Jadi APIP ini Bapak punya inspektorat di sana dalam pencegahan korupsi maupun penindakan. Ada dua sisi di dalam aparat pengawas internal yang pada hari ini Pak, saya baru saja menghadiri kasus gugatan kepada Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di PT UN Jalur Lingkar Pak, kalau kami di Mataram ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan yang saya terbitkan. Jadi suatu saat juga mungkin Bapak-bapak akan bisa mengalami itu Pak ya. Jadi kita beberapa keputusan administrasi publik bisa saja digugat kepada oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini baru-baru saja saya sekitar jam 10 sebagai kuasa hukum dari inspektur menghadiri kasus gugatan PT UN Mataram Pak ya. Nah, ini nanti peran APIP itu di mana sih biar Bapak bisa memahami kepada publik dan bisa memahami baik secara selaku pejabat yang ada di internal dari pemerintah, bahwa APIP itu punya peran dua sisi mata uang, ada selaku penindakan, ada juga ada pencegahan. Dan yang ketiga nanti agenda kita pada hari ini yaitu terkait dengan mitigasi. Oh ya, langkah-langkah kita ini sebenarnya untuk membuat lingkungan kita anti korupsi, kemudian membuat lingkungan yang baik itu seperti apa. Nah, izin Pak, jadi dari 4 agenda kita pada hari ini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit Pak ya. Secara umum Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi saya izin nanti secara umum ini terkait dengan anti korupsi sendiri, bahwa ada beberapa yang sering membedakan Pak ya, yang sering membedakan antara jadi tetapi sebelumnya sebelum kita membedakan beberapa jenis korupsi ini, saya memberikan ada beberapa pengertian, dan ini pengertian ini sering digunakan untuk bagaimana memahami dan mengerti terkait dengan korupsi. Yang pertama dari bahasa kamus hukum, yaitu korupsi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan, suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan keuntungan. Pada poinnya ada keuntungan ya, bertentangan dengan tugas resmi. Ada keuntungan bertentangan dengan tugas resmi. Kemudian oleh transparansi internasional Pak, ini mungkin teoritis sekali, pada diklat-diklat anti korupsi sebelumnya pun Bapak akan dapatkan ini, tetapi tidak bosan-bosannya saya mengulang ini. Kalau ini transparansi internasional ini adalah lembaga yang menerbitkan indeks persepsi korupsi pada tingkat dunia, yang berlokasi di Jerman. Ini bahwa korupsi itu adalah perilaku pejabat publik. Nah, ini dikhususkan kepada pejabat publik, politikus, pegawai negeri yang secara tidak wajar, legal, memperkaya diri. Kalau tadi di kamus hukum yang biasa dipakai di Amerika itu adalah keuntungan yang bertentangan dengan tugas, maka di transparansi internasional ini adalah penekanannya memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi hampir ada padanan atau kesamaannya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini
korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Ini juga sama Pak, ada tindakan penggelapan uang untuk kepentingan pribadi. Dan yang biasa kita pergunakan di dalam penegakan hukum itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti di tindak pidana ini akan dikelompokkan lagi, Pak. Dikelompokkan lagi di mana teman-teman PNS sering terjerat, di mana sering-seringan nanti akan kita perdalam, Pak ya. Nah, pada poinnya, Pak, dari 4 pengertian ini ada unsur memperkaya diri, memperoleh keuntungan pribadi dan sebagainya dengan cara yang tidak benar. Ini poinnya daripada pengertian dari tindak pidana korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tertarik dengan Syed Hussein Alatas, dia seorang sosiolog, Pak ya. Ini kelahiran Bogor, walaupun dia di Malaysia. Ada beberapa, ini saya kaitkan dengan pengalaman saya sendiri, bahwa tindak pidana korupsi itu selalu melibatkan lebih dari satu orang. Ini ciri-ciri, Pak. Sehingga di dalam proses kasus-kasus, Pak, kami melakukan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi ini memang tidak pernah berdiri sendiri, Pak. Selalu ada pihak yang terlibat pihak lain, sehingga pidana pokoknya terkadang itu dikejar, misalkan penyalahgunaan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara, tetapi di sisi pihak lain adalah ada beberapa suap menyuap yang dilakukan oleh pihak lain, ada beberapa orang yang memperoleh keuntungan dari pihak lain, ada tindakan kecurangan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dia tidak pernah berdiri sendiri, selalu melibatkan beberapa pihak, sehingga jarang sekali di dalam tindak pidana korupsi itu, Pak, kalau Bapak nanti lihat putusan-putusan, selalu tersangka itu 1, 2, 3, 4, banyak sekali orangnya, Pak ya, yang menjadi tersangka. Bahkan salah satu yang kami agak sedikit menjadi perhatian, Pak, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker. Jadi pengadaan masker di Dinas Koperasi ini sampai kami pun penetapan tersangka sampai 6 orang, Pak ya. Jadi melibatkan mengapa sampai 6 orang? Sampai kami mengkaji dengan beberapa teman-teman, apakah seperti apa, Pak? Sampai kami kadang teman-teman berseloroh nih, kami kebetulan Irban khusus saya pada saat ini kan adalah salah seorang jaksa, Pak ya. Apakah APH begitu lebar mengembangkan ini sehingga menetapkan sampai 5-6 orang? Bahkan sampai mana sih putusnya keterlibatan seseorang itu menjadi perdebatan. Bagaimana menempatkan asas sehingga seorang sampai salah satu guyonan kami, Pak ya, pada saat ini, jangan-jangan sampai ketika ada suatu kerugian negara dari suatu proyek, jangan-jangan sampai tukang yang menyampur bahan-bahan itu juga jadi, apakah dia akan menjadi tersangka juga, Pak ya? Jadi sampai dengan tukangnya, pengawasnya juga akan ditarik, digeret menjadi tersangka. Jadi penempatan asas ini kadang yang kan kita, apakah itu cocok dikembangkan segitu lebarnya sehingga itu jadi sehingga ciri-ciri tindak pidana korupsi itu adalah melibatkan lebih dari satu orang, Pak ya, karena jarang sekali biasanya APH itu menetapkan satu tersangka, biasanya 2, 3 dan kadang banyak, Pak. Ini banyak. Kemudian dilakukan secara rahasia, karena memang ini dilarang, beberapa penyimpangan itu pasti dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, ada fraud di baliknya. Yang ketiga ini adalah kewajiban dan keuntungan timbal balik. Di dalam pasal 2 dan di pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa pasal 2, pasal 3 ada kerugian negara. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan pasal 2, pasal 3 adalah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ada kerugian negara yang dihitung oleh profesi atau profesional yang nantinya menjadi bukti dokumen dan menjadi saksi keterangan ahli. Jadi ini ada kewajiban keuntungan timbal balik, ada kerugian negara. Yang keempat ini adalah tidak selalu berbentuk uang. Nah, ini juga tidak selalu berbentuk uang, karena beberapa bahwa sharing keuntungan itu ternyata tidak dalam bentuk uang, Pak. Ada pernah kami temukan, Pak, ini adalah dalam bentuk bermacam-macam, dalam bentuk kendaraan, jadi barang tidak hanya berbentuk uang, tetapi bisa dinilai dengan uang, Pak ya. Tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang berikutnya adalah pengkhianatan kepercayaan. Nah,
7 jenis tindak pidana korupsi itu nantinya Pak, yang akan kita kelompokkan, akan kita bahas berikutnya itu adalah bagian dari pengkhianatan kepercayaan karena memang bersumber dari uang masyarakat Pak ya. Dan yang berikutnya adalah perlindungan di balik pembenaran hukum. Nah, ini tindakan-tindakan penyimpangan ini biasanya muncul dari titik abu-abu dan bahkan juga secara terang-terangan karena kebiasaan masyarakat itu melanggar hukum, bahkan dilanggar Pak ya. Dilanggar dengan alasan-alasan pembenaran-pembenaran mencari celah-celah hukum yang masih abu-abu. Biasanya seperti itu, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah mampu mempengaruhi keputusan. Segala sesuatu dalam tindak pidana korupsi, Pak ya, baik itu penyuapan, kemudian dan sebagainya, pemerasan dan sebagainya, adalah bertujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan yang nantinya apakah suatu keputusan itu nanti keputusan ini akan merugikan negara dan sebagainya. Nah, terkait dengan keputusan ini sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan Pak, saya baru menghadiri PTUN ya, sidang di PTUN terkait dengan gugatan terkait dengan putusan juga. Nah, ini yang kami bahwa apakah putusan yang dibuat oleh seorang pejabat publik itu sesuai dengan prosedur dan tidak merugikan, di sana nanti akan diuji di PTUN. Nah, yang terakhir adalah mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat. Nah, terkait dengan pidana korupsi ini juga bahwa itu adalah bagian dari penipuan dan biasanya memang baik publik maupun masyarakat itu adalah dari subjek daripada pelaku-pelaku yang biasa yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teori penyebab korupsi ini ada 3 yang umum ya, yang umum itu ada Ghosn teori, ada CDMA teori dan Rothschild. Nah, ini yang 3 ini, Bapak dimanapun Bapak biasanya ikut pelatihan Pak, nanti mungkin di jenjang kalau yang dulu disebut di Klat PIM 4, kalau ada pendidikan anti korupsi, teori ini akan muncul Pak ya, karena ini memang sudah teori yang umum yang sering dipergunakan. Ghosn teori ini dikemukakan oleh Jack Bologna, dan ada beberapa 4 yang mengumpulkan 4 pendapat terkait dengan yang pertama penyebab daripada tindak pidana korupsi. Yang pertama keserakahan. Nah, keserakahan. Yang kedua adanya kesempatan. Nah, yang ketiga ini ada kebutuhan dan pengungkapan. Nah, ada 4 yang dianut. Kemudian yang berikutnya adalah CDMA teori. Nah, ini yang sedikit mari Pak. Karena korupsi terjadi karenanya faktor kekuasaan dan monopoli. Biasanya orang-orang yang memegang kekuasaan dan memonopoli itu adalah bagian dari orang yang rentan melakukan tindak pidana korupsi, dan kemudian rendahnya akuntabilitas, sehingga teori ini sering dipergunakan Pak untuk menilai suatu tindak pidana korupsi. Jadi bagaimana menilai suatu tindak pidana korupsi menggunakan teori ini. Rentan akuntabilitasnya, di mana kita melihat ketika orang memiliki kekuasaan kemudian pertanggungjawabannya kurang baik, kemungkinan terjadi kemungkinan adanya fraud itu sangat tinggi. Jadi akuntabilitas, pertanggungjawaban yang akuntabel itu adalah mengukur bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan mengukur bagaimana monopoli yang dilakukan. Nah, ini yang sering yang dipergunakan Pak, akuntabilitas, teori CDMA teori. Kemudian yang terakhir adalah ini terkait dengan pressure atau tekanan, kemudian opportunity dan pembenaran. Nah, ini juga salah satu teori yang mahir yang sering dianut. Nanti Bapak bisa baca beberapa, ini hampir mirip-mirip Pak, terkait dengan 3 teori mengapa terjadi tindak pidana korupsi Bapak. 5 motivasi perilaku. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, karena beberapa teori-teori tadi bersumber dari ada beberapa juga 5 motivasi yang sering juga terjadi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Yang pertama memang karena kebutuhan Pak ya. Nah, ini kebutuhan pada tingkat negara yang posisi karena kebutuhan sandang pangannya tidak terpenuhi akan berpotensi untuk melakukan, tetapi sehingga negara-negara yang maju biasanya tingkat korupsinya bukan Pak, ada beberapa faktor lain, tetapi cenderung negara yang maju di mana tingkat kebutuhan pendidikan gratis dan sebagainya, tingkat relasinya biasanya tingkat korupsinya lebih rendah Pak. Kemudian adanya peluang. Nah, peluang ini didukung juga, artinya di peluang ini bagaimana suatu sistem yang dibangun oleh negara itu, apabila sistemnya ketat kemudian tidak ada peluangnya kecil, maka kemungkinan munculnya teori perilaku korupsi itu pasti kecil Pak. Yang ketiga adalah ingin memperkaya diri sendiri. Nah, ini secara internal ini inilah yang nanti kita akan bahas bagaimana sikap-sikap integritas
pada diri kita sendiri, mana-mana perilaku-perilaku yang harus kita perkuat. Kemudian yang keempat, karena ingin menjatuhkan pemerintah. Nah, dan yang kelima, karena ingin menguasai kekuasaan negara. Nah, ini ada beberapa 5 motivasi perilaku penyebab korupsi. Dampak korupsi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya kemarin ada beberapa hasil kumpulan teman-teman dari KPK, Pak, tapi saya belum dapat. Jadi dari hasil itu, Bapak ya, yang pertama memang selama beberapa tahun, 10 tahun terakhir, jumlah kerugian negara yang muncul dari tindak pidana korupsi itu hampir ratusan miliar, Pak. Kemudian setelah dikumpulkan, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jumlah kerugian negara yang bisa dikembalikan tuh nilainya sedikit sekali. Bahkan biaya pengembaliannya juga lebih besar, Pak. Sehingga berorientasi pada hasil penelitian itu, Bapak-bapak, teman-teman KPK sekarang sudah tidak lagi banyak terlalu pada penindakan, sehingga sekarang memperkuat di sektor pencegahannya, karena memang ternyata biaya penindakan itu lebih tinggi, Pak, lebih tinggi dari hasilnya terkadang, Pak ya, sendiri. Kalau Bapak melihat terkadang, Pak, kasus-kasus korupsi, misalkan dana desa, Pak ya, itu kerugian negaranya 300, Pak, 300 juta, yang naik kadang 400 juta. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk selama proses pengumpulan data, keterangan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan itu, Pak ya, hampir nilainya bisa di atas 300 juta, Pak. 400 juta. Sehingga kalau dikumpulkan sekian banyak kasus tindak pidana korupsi di beberapa oleh teman-teman KPK, wajar ketika disampaikan bahwa terkadang jumlah pengembaliannya itu lebih rendah dari biayanya. Nah, ini yang sehingga pencegahan itu adalah menjadi salah satu solusi ke depannya, karena memang ternyata biaya untuk mengembalikan kerugian negara itu juga luar biasa. Itu bersumber dari APH, kemudian dari APIP, kemudian dari biaya penyelidikan, penyidikan, biaya penuntutan, kehakiman, dan sebagainya, Pak. Kalau dikumpulkan ternyata biayanya tinggi-tinggi. Sehingga dampak korupsi itu secara umum, Pak, ini melambatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena memang uangnya yang seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, pemenuhan kebutuhan dasar bisa tidak terpenuhi. Kemudian menurunnya investasi. Biasanya negara-negara yang tinggi tingkat korupsinya, kepercayaan investor itu sedikit lebih rendah. Jadi kemudian meningkatnya kemiskinan, karena memang uang-uang negara yang seharusnya dari pajak yang kembali lagi kepada masyarakat itu tidak berputar sesuai dengan semana mestinya, dan serta meningkatkan ketimpangan pendapatan, bahkan korupsi juga menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Nanti ada salah satu negara yang berdasarkan indeks kebahagiaan itu adalah Finlandia, Pak ya. Finlandia itu adalah negara yang memiliki penduduk itu paling bahagia mungkin di dunia. Ada beberapa hasil risetnya, orang-orang yang tingkat korupsinya rendah itu adalah negara yang paling bahagia, karena memang semua uang sektor yang didapat dari masyarakat kembali lagi kepada mereka untuk kesejahteraan mereka dan kemakmuran mereka. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin. Nah, ini kita sudah mulai masuk, Pak. Nah, biasanya Bapak-bapak untuk tindak pidana korupsi yang sangat beragam ini kita menggunakan ini Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Di sini di dalam undang-undang ini, Bapak-bapak, tindak pidana korupsi itu dikelompokkan menjadi 30 jenis. Kalau Bapak-bapak nanti membaca ini, jadi dari pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu nanti segitu banyak, Pak. Nanti ya, itu berkaitan dengan penyuapan pegawai negeri. Yang kedua itu memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, itu gratifikasi. Pegawai negeri menerima suap. Kemudian pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, sampai dengan saksi yang membuka identitas pelapor itu ada 30 jenis bentuk tindak pidana korupsi, dan itu diatur dengan pasal-pasalnya sampai dengan hukuman-hukuman maksimalnya, Pak ya. Minimalnya juga sudah ada di sana, jadi ada dihukum dengan maksimal segini, denda segini, macam-macam, Pak, dalam di Undang-Undang Tipikor. Jadi 30 jenis. Jadi sampai kita pun juga kalau meneliti mengelompokkan itu agak membingungkan kalau membaca undang-undang tersebut. Namun secara umum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari 30 jenis bentuk dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok, sehingga kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ada 7 kelompok.
Nah, kelompok itu yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara ini biasanya bisa dibilang ini adalah penyalahgunaan kewenangan. Biasanya ini adalah pidana pokok yang dikejar oleh penyidik, oleh aparat penegak hukum kepada penyelenggara-penyelenggara negara. Nah, ini terkait dengan kerugian keuangan negara ini diatur di pasal 2 dan pasal 3 yang mengharuskan adanya unsur tadi perbuatan melawan hukum, kemudian adanya kerugian keuangan negara dan memperkaya orang lain. Nanti ini kerugian keuangan negara, Pak. Yang kemudian yang kedua adalah suap menyuap, Pak. Nah, ini yang sering terjadi juga, Pak. Yang suap menyuap ini setiap orang yang memberi menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Maka ini suap menyuap, Pak. Ini beberapa nanti kasusnya bisa saya contohkan juga, Pak, nanti terkait dengan suap menyuap. Kemudian perbuatan curang, melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Biasanya dalam proses pengadaan ini kita temukan pinjam bendera, Pak ya. Kemudian setelah itu menggunakan berbagai macam, Pak ya. Ini pinjam bendera, kemudian memarah harga dan sebagainya. Ini nanti perbuatan curang. Yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan, di mana pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini, Pak, biasa terkadang juga terjadi di bendahara-bendahara ini, Pak, yang disimpan. Ini uang, surat berharga digelapkan. Kemudian ini juga ada beberapa kasus di kabupaten kota yang kami kemarin dengan penyidik juga meminta konsultasi, Pak. Nah, terkait dengan beberapa aset-aset yang seharusnya diterima oleh daerah, ini ternyata tidak tercatat, bahkan dikuasai oleh pihak lain. Nah, ini masih proses, Pak. Jadi ini terkait salah satunya adalah penggelapan dalam jabatan. Dia menggelapkan beberapa aset yang seharusnya tercatat menjadi aset daerah. Yang kelima adalah pemerasan, Pak. Nah, pemerasan ini biasanya di APH, Pak ya. Di APH. Nah, pemerasan ini. Nah, kemudian salah satu mungkin kalau Bapak pernah sering mendengar, beberapa anu juga sering membaca salah satu bupati, Pak ya, bupati kita di Nusa Tenggara Barat ini terkait dengan perizinan. Nah, terkait dengan perizinan ini terkait dengan apakah ada pemerasan dan sebagainya, ini dominan kepada pemerasan. Kemudian yang kelima adalah benturan kepentingan dalam jabatan, dalam pengadaan. Dan yang terakhir yang paling sering biasanya ini di level-level Bapak selaku pejabat itu adalah gratifikasi. Karena memang di level-level eselon 3 Bapak ya. Jadi ini nanti biasanya menjadi PPTK. Ya, jadi PPTK kemudian terkadang juga KPA, setingkat KPA biasanya sering mendapat gratifikasi. Nah, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, nah ini nanti yang sering biasanya sering menjadi pasal-pasal yang dituduhkan kepada kita selaku aparatur negara oleh aparat penegak hukum. Gratifikasi, Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari ketujuh tadi, Pak, jadi ketujuh kelompok tindak pidana korupsi, Pak ya, tujuh tindak pidana ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, saya ulang lagi, kemudian pemerasan, ada benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Yang terakhir yang paling mudah adalah gratifikasi. Ini tujuh ini nantinya kita akan coba, Pak, beberapa kasus nanti yang mana sih masuk ke dalam kelompok yang mana, biar Bapak-bapak tetap memahami itu. Nah, beberapa negara, Pak, yang menjadi role model, Pak. Jadi beberapa negara yang menjadi role model terkait dengan penerapan rendahnya tindak pidana korupsi, tingginya komitmen pimpinan untuk penegakan integritas adalah Denmark, ya Pak ya. Ini ada Denmark, ada Finlandia dan Selandia Baru. Nah, ini yang tadi Finlandia, negara mungkin paling bahagia di dunia. Nah, di beberapa negara ini, Bapak ya, terkait dengan pengaduan itu disediakan 24 jam. Hampir semua negara-negara yang tingkat korupsinya rendah itu pendidikan dan kesehatannya gratis, Pak. Pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, kemudian negaranya aman, masyarakatnya juga sejahtera. Karena memang semua pajak-pajak yang ditarik oleh negara kembali lagi untuk kesejahteraan mereka.
sehingga penyimpangan, pelanggaran bahkan lalu lintas pun jarang kita kami ditemukan. Nah, ini yang menjadi role model di seluruh dunia. Ini ada Denmark, ada Finlandia, dan Selandia Baru. Karena kesehatan gratis, pendidikan gratis, izin-izin usaha dipermudah, dibuka 24 jam. Jadi bisa dimonitor. Kemudian wali kotanya membuka hotline pengaduan itu 24 jam, Pak, kalau ada terkait dengan tindakan-tindakan penyelenggara negara. Sehingga penindakan itu lebih cepat, kemudian pelayanan itu begitu bagus, pendidikan kesehatan itu gratis. Ini yang membuat masyarakatnya mungkin terasa lebih bahagia, sehingga beberapa riset yang memberikan kesimpulan bahwa negara-negara yang paling bahagia di dunia itu adalah, nominasinya adalah salah satu adalah Finlandia. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, secara umum Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa ada beberapa indikator, Pak. Jadi indikator di mana kita bisa menilai komitmen kepemimpinan suatu negara, komitmen suatu kepemimpinan suatu negara terkait dengan respon tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah ada 3, Pak. Jadi ada 3. Yang pertama adalah indeks pencegahan korupsi di Indonesia. Nah, 3 ini Bapak-bapak, Ibu, nanti Bapak-bapak, ini adalah salah satu indikator yang umum dipergunakan di beberapa negara. Indikator yang umum dipergunakan di beberapa negara untuk menilai apakah negara itu memiliki komitmen pencegahan korupsi yang tinggi. Nah, ini dia. Yang pertama adalah, ini saya slide-nya izin, Pak. Jadi slide-nya ini ada beberapa slide tambahan yang belum saya masukkan. Izin, saya sebentar lupa. Ya, yang pertama adalah indeks perilaku korupsi. Nah, tadi Pak saya sampaikan tadi yang pertama, Agensi Transparansi Internasional ini menerbitkan indeks perilaku anti korupsi, Pak ya. Nah, ini indeks survei indeks perilaku korupsi itu, indeks penilaian keberhasilan pencegahan korupsi itu diukur di seluruh dunia, dan bahkan ini menyasar kepada 180 negara. Nah, tahun 2024 Indonesia ini menempati urutan ke-99 dari 180 negara. Nah, ini ke-99 dengan skor 37. Nah, ini meningkat dari tahun 2023 itu 3 poin, sehingga kita ada di poin di skor 37 dari 100, Pak ya. Ini 90, ranking ke-99. Bayangkan kalau tadi Denmark, Finlandia dan sebagainya itu di ranking 1, kita ini ke ranking 99 dari 180 negara. Ya. Kemudian indeks perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh BPS, Pak. Kalau ini mengukur baik negara maupun di beberapa kabupaten kota maupun provinsi. Jadi Badan Pusat Statistik melakukan beberapa riset, artinya melakukan ini beberapa responden baik dari ibu-ibu, keluarga dan sebagainya, sehingga menghasilkan indeks perilaku anti korupsi. Ini poinnya 5, Pak ya, poinnya 5. Nah, kita di Indonesia ini masih 3,85, sedikit mengalami penurunan dari tahun 2022. Kita ini dari yang tahun 2002 3,19 dengan poin maksimal itu sebesar 5, dan tahun 2024 ini kita 3,85. Ini dikeluarkan oleh BPS, Pak. Badan Pusat Statistik. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan survei penilaian integritas. Ini indeks integritas daerah. Indeks integritas daerah ini dilakukan oleh KPK. Mungkin Bapak-bapak kemarin yang sudah pernah membaca hasil rilis ya. Ternyata kami, Pak, izin Pak, di provinsi dengan begitu banyaknya kemarin, izin Pak, kami di bidang SMA ada OTT, Pak ya. Kemudian kami juga mantan sekretaris daerah kami, Pak Rosyadi, ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian beberapa pejabat daerah itu juga sangat mempengaruhi daripada kepercayaan masyarakat terkait dengan penegakan integritas yang ada di pemerintah provinsi. Sehingga tahun 2023, Pak, 2024 ini indeks integritas pemerintah provinsi ini berada di bawah Bapak-bapak ya yang Lombok Tengah maupun KSB. Bahkan kami ini adalah yang paling rendah, ini 65,74 dengan kategori rentan, paling nilai yang bisa dibilang ini zona merah, Pak, 65,74. Nah, ini salah satu indikator kita menilai daripada indeks integritas daerah atau pencegahan korupsi yang ada di pemerintah daerah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin sedikit berdiskusi, Pak. Tahun kemarin, Pak, di awal Januari, Pak. Ya, izin, Pak, di awal Januari ini di majalah Tempo, Pak, kalau Bapak bisa membuka nanti online, Pak, ya, bahwa Jokowi, mantan presiden kita, Pak, masuk sebagai finalis daripada pemimpinan terkorup di dunia, Pak. Nah, ini dia menjadi finalis. Ini beberapa respon kami merasa sedikit seperti apa, Pak, ya, jadi mantan presiden kita. Nah, menjadi evaluasi Bapak-Bapak, ya, bahan evaluasi. Kalau kita tadi, Pak, biasanya komitmen pencegahan korupsi itu dari 3 indikator tadi, Pak, ya, mulai dari IPA, kemudian dari SPI, dan yang satunya lagi. Nah, ini kemudian muncul dari kemarin itu, bahkan di media-media kalau Bapak membaca di diskusi-diskusi ini OCCRP. Nah, OCCRP ini adalah salah satu lembaga LSM yang bergerak di bidang investigasi sih, di dunia, Pak, ya. Ini banyak sekali cabangnya di seluruh dunia. Kemudian merilis memang berbagai tanggapan, Bapak-bapak, berbagai tanggapan. Ini menjadi bahan evaluasi kita juga, pemerhati tindak pidana korupsi, pemerhati korupsi. Begitu merasa tertamparnya kita karena memang mantan presiden kita Pak Joko Widodo dinobatkan selaku salah satu nominasi daripada pemimpin terkorup di dunia. Memang ada beberapa relawan yang membantah terkait itu adalah bagian dari fitnah, tetapi salah satu respon dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jatinegara itu Ibu Fitri Susanti mengatakan bahwa beberapa indikator-indikator itu beralasan dari penilaian-penilaian mereka kacamata teman-teman yang pengamat anti korupsi, sehingga ini kita, Pak, di level pimpinan teratas sampai dengan terbawah ini banyak sekali yang tersandung kasus tidak pidana korupsi. Bapak-bapak, mari izin Bapak moderator, mungkin saya sedikit mengangkat diskusi, Pak, ya, terkait dengan beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi. Biar Bapak ada pencerahan sedikit terkait dengan ini. Pertama, berkaitan dengan apakah ini tindak korupsi dari 7 pengelompokan yang tadi, Pak. Saya mungkin kalau Bapak ada yang bisa menjawab, ini berkaitan apakah ini masuk di dalam kelompok tindak pidana korupsi yang mana, Pak? Nah, ini ya, kalau mungkin ada yang bisa menjawab, Pak. Ini salah satu case-nya, Pak. Mungkin kami memberikan contoh. Pak Budi adalah seorang pegawai yang bertugas melakukan penetapan dan pemberian keringanan pajak kendaraan di UPT Profesi X. Pada suatu hari, seorang kepala divisi perusahaan transportasi Y yang sedang mengajukan keringanan datang dan membawakan bingkisan berupa jam tangan yang termasuk barang mewah. Dalam pembicaraannya, kepala divisi meminta agar perusahaannya mendapat keringanan dengan tarif maksimal. Nah, meskipun beberapa persyaratan tidak dapat dipenuhi, setelah melihat isi bingkisan tersebut, Pak Budi mengabulkan permohonan tersebut dengan meminta agar kepala divisi melengkapi persyaratan dengan membuat dokumen palsu yang nantinya dapat disampaikan menyusul setelah penetapan dilakukan. Nah, ini kalau dilihat dari Undang-Undang Korupsi, termasuk yang mana, Pak? Yang kedua. Termasuk gratifikasi. Yang kedua. Gratifikasi. Yang kedua. Gratifikasi. Yang ketujuh, Gratifikasi. Suap menyuap. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi. Gratifikasi itu. Kalau menurut saya gratifikasi itu, Pak. Masuk dalam gratifikasi. Oke, Gratifikasi, kalau pemberian barang. Gratifikasi, Pak, ya. Termasuk yang ketujuh. Ya, Pemberian barang. ternyata masih nyambung, Pak, ya. Saya pikir masih Pak. Saya izin, Pak, sebentar, beberapa lagi. Saya izin sebentar dulu. Kalau yang kedua, Pak, bisa enggak ini, Pak? Yang kedua. Yang kedua. Pak, Gratifikasi. biar menjawab Gratifikasi. biar menjawab Gratifikasi juga. gratifikasi. Gratifikasi. Ini gratifikasi. Ya, karena memberikan hadiah. Gratifikasi. Karena memberikan Gratifikasi. hadiah. Oke, Pak, ya. Gratifikasi, Pak, ya. Bisa masuk ke dalam Gratifikasi. gratifikasi. Mm-mm. Ini Bapak paling hafal ini, Bapak-bapak ini dengan gratifikasi nih, Pak. Berarti saya Yang pribadi, Pak. Yang lainnya Yang pribadi semua, Pak. yang bilang sok agak jarang nih. Ibu-ibu Pertanyaannya mengarahkan. Pengarah jangan ngomong ibu-ibu. Jangan curhat, ya, Pak, ya. Ini gratifikasi, Pak, ya. Ternyata memang gratifikasi. Sebenarnya saya ingin fokus pada gratifikasi, tapi beberapa tindak pidana juga ini, Pak,
Ada suap Ini juga menyuap. buat bapak-bapak ya. Siapa? Nah, yang ketiga Pak, Menyuap. saya bisa Pak, kira-kira Pak. Memiliki hobi olahraga tadi tidak hanya sekedar berbuat itu sering. Perbuatan curang mungkin. Ini Termasuk Bukan korupsi, perbuatan curang. Perbuatan curang masuk. Perbuatan curang Perbuatan nomor curang 3. masuk. kalau Suap menyuap, ternyata Pak. Pak, ini sebenarnya saya Suap menyuap. sebenarnya kalau bapak-bapak yang sudah konsen di gratifikasi tadi Pak ya, apakah ini gratifikasi yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan Pak? Tidak diperbolehkan. Hadiah itu. Diperbolehkan. Kan Diperbolehkan. hadiah itu Pak. Bukan Iya. Ini boleh Boleh Pak. Pak, ini hadiah. Diperbolehkan Pak ya. Hadiah ini. Siap. Jadi ternyata Karena benar. dia mengikuti lomba kan. Ini Ini adalah didapatkan pembinaan. secara wajar. Karena mengikuti kejuaraan. kejuaraan. Tidak ada kecurangan. Ini malah reward buat dia. Oke, Kecuali nah, dia berarti ya. dikasih dengan cara lain. Oke, berarti ini adalah gratifikasi yang tidak Iya. diperbolehkan, yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Perlu dilapor Bu ya. Kalau kita Yang perlu tidak perlu dilapor. Tidak perlu dilaporkan. Dapat piala. Perlu dilaporkan Bu. Oke. Ada yang di sini dapat hadiah umroh Pak. Oh, seperti itu. Ya. Kalau Iya, dia ini fair belum mainnya diperbolehkan. bukan gratifikasi kan? Ya. Ada yang dapat hadiah umroh ketika dia ikut lomba MTQ Pak. ASN itu. Siap. Jadi kalau untuk gratifikasi Pak, izin Pak ya. Jadi gratifikasi itu sebenarnya pengertiannya luas Pak ya. Pengertian luas itu hadiah apapun yang diberikan kepada pegawai negeri baik berkaitan dengan jabatan maupun tidak jabatan adalah gratifikasi pada dasarnya. Tetapi nanti pemilahannya Bapak-bapak Ibu-ibunya mana yang Bukan wajib korupsi. dilapor, mana yang tidak perlu dilapor. Nah, ini yang diperbolehkan Betul, jadi setuju. tidak perlu dilapor ya. Tadi gratifikasi yang berupa tindak pidana dan gratifikasi adalah tindak pidana Bu ya. Izin ya. Oke. Next ya. Kalau yang ini Pak, kira-kira yang mana Pak? Diskusi itu. Pada dinas Untuk pada diskusi. dinas I ada 2024 dalam DPA dinas I terdapat pengadaan mesin pencetak spanduk sendiri. Ya, Ibu tadi mengatakan kepada Bapak Luti selaku pejabat untuk menunjukkan UDE selaku Oh, masuk dia ini ya pemotongan 25% ini. Apa tadi dia? Oh, pengadaan dia. Pengadaan Pak Idrus, Pak barang dan Idrus jasa. itu punya itu Pak Idrus itu. Pengadaan barang dan jasa. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Kira-kira mana Pak? Yang pertama terkait dengan Ibu Hartartinya sendiri. Hartartinya dia bahwa dia Ingin adalah memperkaya diri. Korupsi nih, korupsi. korupsi. Ingin memperkaya Pengadaan diri barang bukan dan jasa. pasti. Iya, PKW itu. Nanti kita akan Perkaya masuk ke diri. poinnya Bu ya. Perkaya diri. Akan ini. Memperkaya Akan ada- dirinya Ibu Hartiti. Iya, memperkaya diri. Pertanyaannya fakta semua ini, aduh susah. Bukan. Wah, jadi nanti saya akan mengganti fakta Pak, tapi tidak akan menyebutkan ini Pak ya. Jadi terkait dengan yang ini Bu, untuk Ibu Hartartinya sendiri Bapak-bapak ya, inilah yang nanti biasanya Pak diarahkan oleh penyidik ini kepada pasal 2 itu kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Dan ini biasanya hukumannya paling panjang ini Bu ya. Nah, kemudian terkait dengan Karena Ibu Hartati itu memerintah, Pak. iya, siap. Karena dia memerintah, dapat dia tidak Karena dia- memerintah, Anda akan kena. Karena dia memerintah, siap. Jadi ini penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya dan mengakibatkan kerugian negara Pak ya, 25% maaf itu dilakukan. Kemudian bagaimana dengan penyedia itu sendiri Pak? Turut Sama, serta. korupsi Sama, juga. sama. Penyuapan. Itu yang disebut Penyedianya dengan, juga ikut Iya, ditersangkakan. penyuapan. ah, Ikut terlibat. jadi Dia turut ikut serta terlibat. dalam jenis tindak pidana korupsinya apa Pak? Kira-kira Pak untuk penyedianya? Penyuapan. Menyuap. Penyuapan. Peranan dalam pengadaan Pak ya? Benturan dalam benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, kecurangan. Ini dalam lancar Ibu pengadaan, Camat. Pak, ya. Kecurangan. Siap. Cocok Ibu Camat. Mantap. Kira-kira Pak, kalau Ya, untuk go, Ibu PPK-nya Camat, gimana ya. Pak? Kenapa Pak? Kalau untuk PPK-nya bagaimana ini Pak? Memperkaya orang PPK. lain. Kena juga dia karena dia Iya, membantu kalau memperkaya atas orang lain Pak. kelalaiannya ini memperkaya orang lain. Karena dia Ya. setuju. Kerugian negara. Iya, Ibu ya. Kalau PPK-nya kan otomatis itu, Pak. Satu mata rantai di situ. Satu mata nanti Ya, maksudnya. Oh, mundur saja di PPK, mundur saja di PPK ini. Dari Bukadis Pengalaman Pak Sekdis itu. Sekdis Kalau- pertanian itu pengalaman itu dia. Ibu Sekdis yang berpengalaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah izin Pak. Kira-kira Pak ya, ini saya pengen merekonstruksi kasus yang seperti ini Pak. Jadi saya pengen, jadi posisinya Bapak ada di mana,
posisi PPK itu ada di mana, posisi penyedia itu ada di mana. Dalam diskusi Pak, kami kemarin pada saat penerimaan anggota penyuluhan korupsi Bapak-Bapak Ibu ya, kami ada beberapa teman-teman dari mantan PPK Pak, izin Pak ya. Jadi saya juga pernah periksa beliau-beliau tuh, beliau-beliau pernah diperiksa oleh APH dan sebagainya Pak ya. Nah, ini ada beberapa jaminan Bapak-Bapak ya, yang hampir saya izin Bapak-Bapak ya, 2 kali, 12 kali, bahkan sekarang sedang memeriksa tindak pidana korupsi Bapak ya. Hampir di 12 kali kesempatan itu Bapak-Bapak, saya tidak pernah menemukan bahwa PPK itu tidak menjadi tersangka Pak. Ini berita buruknya Pak ya. Jadi saya sampaikan sekian Bapak. Jadi hampir dari 12 kali saya memeriksa itu tidak pernah satupun PPK tidak menjadi tersangka Bapak. Kemudian Jadi baiknya jangan jadi PPK Pak ya. ini kami juga berat Pak. Makanya kami karena mindset teman-teman APH, hakim dan sebagainya Pak ya, bahwa PPK itu bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terkait dengan masih mindsetnya seperti itu Pak. Meskipun setelah hasil pemeriksaan kami, PPK ini tidak menerima uang sepeser pun Pak ya. Tidak menerima uang apapun. Ini Pak. Nah kemudian pada saat penerimaan paksi kemarin Pak, izin kami beberapa PPK yang bertanya, apakah yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah apakah apa yang sudah dilakukan sehingga berani menjamin kami untuk melakukan kegiatan ketika kami tidak menerima, tetap saja jadi tersangka Pak. Saya setuju Pak. Itu, ini yang terkadang kami sampai sekarang susah. Kalaupun di beberapa teman-teman yang konsen di pengadaan barang dan jasa, Bapak-Bapak ya, ini kemudian memberikan support kepada teman-teman PPK. Tapi terkadang mindset APH itu belum ke arah sana juga, Pak. Selalu menjadi tersangka. Kami sudah menyampaikan, kami sudah memberikan dukungan dan sebagainya. Tetapi di luar itu, Bapak-Bapak Ibu ya, beberapa kasus. Jadi ini yang benar. Dan izin Pak, tadi malam saya ini baru pulang dari salah satu kejari Pak, salah satu kejari di Lombok ini Pak, dalam rangka memeriksa salah satu calon tersangka. Setelah diperiksa, kami memeriksa terkait dengan penyimpangan dan kerugiannya, langsung ditetapkan jadi tersangka Pak. PPK-nya, kemudian penyedianya, PPK dan penyedia. Sepertinya suatu hal yang wajib PPK itu menjadi tersangka. Inilah yang menjadi PR kita Bapak-Bapak ya. Kenapa PPK itu selalu menjadi tersangka? Walaupun itu dia berada di bawah tekanan hanya sebagai perantara munculnya Bapak-Bapak Ibu, saya izin Pak di levelnya Bapak-Bapak ini nanti Bapak-Bapak selaku pejabat yang kemungkinan Pak ya, saya berdoa Pak, Bapak-Bapak yang ada yang sekarang ini suatu saat mungkin akan menjadi eselon 2 Pak ya. Amin Bang ya. Jadi amin. Suatu saat bisa meningkatkan karirnya menjadi eselon 2. Maka pada saat Bapak menduduki jabatan itu, maka tolong diperhatikan Bapak-Bapak ya. Ini selaku pengguna anggaran PPK dan sebagainya. Karena memang ada tugas berat kita. Nah, tugas berat kita. Dan ini Pak, ya, saya 1 tahun ini Bapak ya, merasa kita penyuluh anti korupsi ini merasa miris. Bapak ya, merasa miris. Mengapa Bapak? Dari level pusat sampai level daerah. Bahkan ketika saya memeriksa salah satu beberapa pemerintah daerah terkait dengan pengadaan, tidak jarang kami menemukan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan itu. Uang itu mengalir Pak ke kepala daerah Pak. Uang itu mengalir ke Sekda Bapak-Bapak. Uang itu mengalir ke Pokja. Uang itu mengalir ke kepala dinas. Sepertinya jabatan-jabatan ini merasa punya hak dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tetapi Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, apakah mengapa mereka tidak ditetapkan jadi tersangka? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena memang APH, izin Pak saya memberikan pesan kepada Bapak-Bapak ya. Jadi ketika Bapak menjadi pejabat yang nantinya tadi menduduki jabatan itu, ada beberapa yang harus Bapak kuasai. Salah satunya terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pak. Jadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini Bapak harus tahu peran Bapak apa di sana, tugas fungsi Bapak selaku apa di sana, karena itu adalah titik rawannya. Nah ini Pak, saya memeriksa aliran-aliran dana itu kemana, ke kepala daerah, ke wakil bupati dan sebagainya. Tetapi teman-teman AP tentu saja mempunyai skala prioritas. Terkadang
untuk membuat suatu gaduh itu tidak dibenarkan atau menjadi pilihan yang paling terakhir Pak ya, apalagi mengganggu pimpinan daerah. Tetapi nanti ketika mereka turun Bapak-Bapak ya, barulah nanti proses itu akan bergulir. Ya. Ini hanya menabung saja Pak, menabung. Nah, beberapa lobby-lobby yang dilakukan juga ternyata juga bisa meredam itu sehingga tidak naik. Tetapi yang mirisnya adalah para teman-teman yang posisinya di level pimpinan ini adalah orang-orang yang sering terlibat di dalam proses pengadaan barang yang mengambil keuntungan dari itu. Ya. Oke Bu ya, nanti Bapak-Bapak Ibu kami next nanti bisa Nah, satu lagi Pak, kira-kira ini berkait dengan Pak Nugroho adalah seorang aparat penegak seorang hukum aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus dugaan tipikor pada Dinas X. Dalam pelaksanaannya, Pak Nugroho memaksa salah seorang bendahara Penyuapan ini. Pemerasan. Siap menyuap. Pemerasan itu Pemerasan, pemerasan. 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 Ini Yes, pemerasan. itu pasti itu ya. Pemerasan. Penyuapan. perasaan ya. Oke. Pemerasan. Jadi kalau ini kita fokus kepada pelakunya Pak ya, Pak Nugroho. Jadi posisi Pak Nugroho adalah orang yang melakukan pemerasan ya. Pemerasan Bu ya. Kira-kira di sini pernah mengalami seperti ini Bapak-bapak Ibu? Belum. Alhamdulillah insya Allah belum. Oh, juga bisa kali. Dijauhkan pernah, Allah, Bang. semoga Ada jangan. kesempatan itu. Kira ngulang kan? Apakah tidak? Ya, Tidak pernah berada di Mudah-mudahan tidak. posisi mudah-mudahan itu. tidak Pak ya. Kirim Iya, Dijauhkan. mudah-mudahan tidak. buka bulan Ya. dia bersifat. Ya, jadi yang ini dari sini kirim PBA-nya habis. Izin. Nah, izin Bapak-bapak ya. Ya terkait dengan bendahara ini apa yang saya tuangkan di sini, apa yang saya tuangkan di sini Bapak-bapak ya. Pada dasarnya inilah yang saya temukan di lapangan Pak ya. Bendahara itu sering, bahkan yang sering diperas adalah PPK Pak. Pejabat buat komitmen Pak ya. Dan bahkan di level-levelnya Bapak. Nanti saya khawatir Pak. Jadi Bapak-bapak ini suatu saat nantinya selaku PPTK sebentar lagi bisa jadi menjadi kuasa pengguna anggaran, bahkan akan berhubungan dengan ini. Nanti bagaimana trik-triknya Pak? Nanti terkait dengan bagaimana apabila sudah ada seperti ini dan sebagainya, bagaimana kita bersikap. Nah ini banyak sekali terjadi kepada PPK. Beberapa teman-teman pejabat pembuat komitmen Bapak-bapak ya, ini datang kepada kami terlebih menjelang hari raya Pak ya. Menjelang hari raya. Ini menjelang hari raya ini Pak ya. Nomor tidak dikenal, kemudian beberapa yang menjadi Pak. Dan karena berkonsultasi Pak Muhardi, ini Pak nomornya ini. Untuk orang-orang yang tidak dikenal saya bisa menghubungkan langsung ke teman-teman penyidik. Apakah ini benar nomor ini resmi dan sebagainya? Ini banyak Pak. Tetapi untuk yang selain itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya beberapa kali mendampingi teman-teman selaku PPK ini Pak yang memegang proyek sedang berjalan. Bahkan masih belum ditetapkan proyek itu Pak ya. Baru tender saja sudah ada pemerasan Pak ya. Sudah ada orang yang menelpon untuk meminta uang. Ini Pak, ini terlalu terkadang. Nah teman-teman, beberapa yang sudah berjalan, sudah selesai Bapak-bapak, ini meminta kepada saya untuk melakukan dengan. Pertama saya tanyakan dulu, Bapak-bapak, Bapak selaku PPK, apakah Bapak sudah merasa bekerja sesuai dengan aturan? Sudah Pak. Kalau Bapak sudah bekerja sesuai dengan aturan, apakah Bapak siap untuk menjaga semangatnya Bapak untuk bertahan 1 tahun ke depan? Kalau yang siap Pak, saya dampingi. Artinya Pak, setiap panggilan Pak ya, setiap panggilan yang datang, kemudian kita memberi arahan, jawab. Beri panggilan bagaimana langkahnya, kemudian panggilan. Tetapi memang Pak ya, dari sekian banyak yang meminta, saya pernah mendampingi 2 yang sampai akhir itu tidak ada mengeluarkan apapun dan kasusnya ditutup Pak. Tetapi itu ternyata menguras energi. Sehingga tidak jarang Bapak-bapak Ibu saya menemukan teman-teman PPK ini yang terkadang tidak siap untuk melewati tekanan-tekanan seperti itu. Karena sudah ketika proyek-proyeknya sudah disoroti ini, beberapa dukungan-dukungan moral dari pimpinan itu terkadang kendor Pak ya. Kemudian itu dia dibiarkan terkadang Pak. Bahkan dalam salah satu kasus saya menemukan aliran dana itu kepada Sekda Pak. Ini kepada Sekda Pak ya. Dengan permintaan itu salah satu oknum Pak ya. Salah satu oknum Sekda. Dan itu alasannya adalah untuk APH Pak. Nah ketika yang di bawah tersandung masalah APH, ini mereka lepas tangan Pak ya. Ya Allah. Padahal Kasihan. tadi Pak. Nah inilah yang kami terang hindari. Sehingga kenapa penting saya menyampaikan ini pengalaman-pengalaman ini biar Bapak bisa memitigasi risikonya ada di mana Pak.
Kemudian setelah itu setiap tindakan itu dipikirkan lebih panjang. Kemudian setelah Nauzubillah min zalik. Inti seperti itu, Pak ya. Itu nauzubillah min zalik. Jadi nauzubillah min zalik, jadi pentingnya tindak pidana. PPK, PA banyak, Pak ya. Bahkan ketika Bapak menjabat nantinya insya Allah menjadi eselon 3, eselon 4, mohon maaf Pak, untuk gengsi Pak ya, saya mengatakan bahwa untuk taraf gengsi, untuk taraf kekuasaan, Bapak adalah pimpinannya gengsi. Tetapi di mata APH, Bapak adalah orang yang seksi untuk dijadikan tersangka, Pak. Semakin tinggi jabatan itu, semakin menjadikan buat nama baik mereka itu semakin apabila menjadikan tersangka pejabat seperti itu, Pak ya. Jadi ada sudut pandang yang terbalik ya, jadi antara gengsi kita dengan sudut pandang APH. Kalau mereka APH itu semakin tinggi, yang bisa ditanya semakin wah Pak, ada di koran semakin namanya tinggi. Tetapi kita berbeda, kita mengejar jabatan itu dengan tanggung jawab yang lebih besar. Maka itulah perlunya menjaga keseimbangan, menjaga diri dan sebagainya. Bapak Amin. Ya Rabbal Alamin. saya ganti slide sebentar Pak ya. Saya izin karena saya kirimkan slide lagi yang saya akan buka. Sambil menunggu pergantian slide. Nah, nanti dari ketujuh tindak pidana korupsi ini, mohon Bapak-Bapak ya, pasal 2 terkait dengan kerugian keuangan negara, Pak. Kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan. Kalau Bapak selaku ini nanti punya wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Ada 3 kategori penyalahgunaan kewenangan yang diatur dengan undang-undang administratif, Pak. Itu perbuatan melampaui batas kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, dan perbuatan satu ini ada 3 Pak ya. Tolong dihindari ketiga itu Pak ya. Nah kalau ketiga ini kemudian menyebabkan tidak pidana adanya kerugian keuangan negara, maka Bapak nanti akan dikejar Pak ya. Izin yang tadi mana ini? Izin saya ini sudah di slide. Izin Pak, saya mengganti sedikit slide-nya. Ada beberapa yang saya baru. Mohon waktu sebentar Pak. Sampai mana tadi? Dampak korupsi. Ada yang namanya ini Pak Joko Widodo itu mana? Izin 30 jenis 7. Ada ya. Bentar Bapak izin saya masih beberapa yang yang ini guys. Oh, enggak ada. Ya, kami Pak sampai ada sedikit trouble izin terkait dengan tadi. Jadi kita sudah bisa memetakan beberapa jenis tindak pidana. Kalau saya berikan tadi contohnya, Bapak sudah bisa arahnya kemana Pak ya? Gratifikasi, pemerasan itu mana? Kemudian terkait dengan pasal 2, pasal 3 itu terkait dengan kerugian keuangan negara yang paling usahakan itu sangat dihindari Pak ya. Karena memang beberapa pengalaman saya juga Pak terkait dengan keuangan negara ini Pak. Ketika ada nantinya pemeriksaan dan sebagainya, mohon izin Pak yang melibatkan Bapak Pak. Ini pesan-pesan saya bahwa segera diselesaikan Pak ya, karena beberapa kasus Pak ini dilimpahkan kepada kami oleh aparat penegak hukum Pak. Pada saat itu dimunculkan salah satu kerugian keuangan negaranya itu senilai. Halo, izin Pak, apakah bisa mendengarkan Pak? Masih Iya. Bisa. Jadi Lancar Pak, lancar. Bisa. salah satu Polres Pak meminta kami melakukan. Jadi salah satu Polres ini meminta kami melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat kami melakukan pemeriksaan itu sudah ada perbuatan PMH Pak, perbuatan melawan hukum. Itu jumlah kerugiannya hampir 400-an juta Pak. Itu dipergunakan Pak. Nah, pada saat baru ditetapkannya penyidikan Bapak ya, izin Pak. Nah ini setelah penyidikan baru ditingkatkan ke penyidikan, kami diminta untuk melakukan audit. Ternyata oleh yang bersangkutan Pak dikembalikan Pak. Kerugian negara itu dikembalikan. Meskipun di dalam undang-undang tindak pidana bahwa mengembalikan kerugian itu tidak menghapus tindak pidana, tetapi Bapak-Bapak ya akan mempengaruhi keputusan.
Nah, ini sebenarnya Pak ya. Jadi karena sekian banyak izin beberapa aparat penegak hukum kita di sini overload terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi. Ketika kerugian itu sudah dikembalikan, dia tidak akan menjadi seksi lagi, Pak ya. Dia akan menjadi bisa diabaikan, walaupun tidak akan mengetahui apakah dia berlanjut dan sehingga ketika ada terkait dengan kerugian yang dianukan oleh APIP maupun BPK, mohon segera ditindaklanjuti karena itu menjadi cikal bakal nantinya muncul pemeriksaan khusus dan Bapak dianukan ke investigasi dan dilibatkan ke arah tindak pidana. Ini yang saya yang sering terjadi sehingga Bapak-bapak di tataran pejabat administratif ketika ada kerugian keuangan negara kemudian ada dari LHP segera ditindaklanjuti karena itulah dasarnya nanti penyidik bisa meningkatkan itu menjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi. Dicari main sereanya Pak, dicari ke penyimpangan-penyimpangan akibat yang timbul dari kerugian negara itu. Sehingga Bapak bisa ditarik. Nah, pengalaman saya terkait dengan ini Bapak ketika dia dikembalikan aparat penegak hukum agak sedikit kewalahan Pak untuk meningkatkan ini penyidikan karena kerugiannya sudah dibalikan. Tetapi untuk menutup kasus ini ternyata harus melalui ekspos sampai ke pusat. Tetapi karena kerugiannya sudah hilang, unsur salah satunya sudah dibayar. Makanya Bapak-bapak kalau ada kerugian negara, kemudian dari LHP dan sebagainya, segera ditindaklanjuti Pak ya, agar tidak merembet ke mana-mana Pak ya. Ya. Boleh diskusi Pak Mas? Boleh Bapak. Sambil berjalan Pak ya, kalau ada yang bertanya, Ya. saya open aja, enggak apa-apa. Baik. Silakan. Izin Pak Mahardi. Hmm. Saya Kusriyadi dari Lombok Tengah. Siap, Pak Satriadi. Ya, Kusriyadi. saya sudah menangkap dari definisi korupsi dan jenis maupun Ya. kelompok dalam korupsi tadi itu. Tindak pidana korupsi siap. Saya belum menangkap, saya mengidentifikasikan bahwa korupsi ini lebih identik kepada finansial begitu. Siap. Oke. Tetapi kami tidak melihat ketika ada yang korupsi masalah waktu begitu. Masuk di bagian mana korupsi waktu? Padahal itu waktu itu juga, ini adalah satu penyelewengan juga begitu. Itu yang pertama Pak Mardi. Ya. Yang kedua, tadi ada gratifikasi yang sifatnya membolehkan begitu gitu. Nah, adakah aturan yang membatasi berapa finansialnya gitu? Itu saja mungkin Pak Mardi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terkait dengan ini korupsi waktu nih Pak ya. Kalau saja waktu itu bisa diuangkan Bapak ya. Kalau saja waktu itu bisa diuangkan. Tetapi Kalau di perusahaan itu bisa tuh. ya, nah itu kami izin Bapak. Jadi di dalam satu proses pemeriksaan Bapak ya, kami memeriksa perjalanan dinas Bapak ya. Ini beda waktu Bapak ya. Perjalanan dinas itu izin Pak. Selang beberapa hari ketika Bapak tiketnya itu adalah walaupun itu hitungannya detik dia jatuh di tanggal ini terkadang menjadi permasalahan Pak. Ya. Jadi ini bagaimana suatu waktu itu bisa diuangkan sehingga munculnya kerugian keuangan negara. Nah, ini yang kita lihat Pak ya. Nah, akan muncul suatu kerugian karena selisih waktu yang sedikit saja Pak. Karena memang ternyata Bapak perbedaan waktu 2-3 jam itu Bapak pulang di tanggal 12 di tanggal 13 itu berbeda Pak. Sehingga akan menyebabkan Bapak mengembalikan. Makanya Bapak kita berkaca kepada teman-teman dulu yang di Sumbawa Barat Pak ya. Di dalam pada saat saya bertemu dengan Pak Sekda pada saat itu yang sekarang kemarin menjadi Bupati Pak. Beliau sampai berkaca-kaca itu ya. Beberapa teman-teman kami salah satunya di teman-teman inspektorat yang sudah mendapat S2 munculnya SKB 3 Menteri pada saat itu tahun 2017 ya kalau salah. SKB 3 Menteri itu ternyata memperkuat bahwa teman-teman AS-nya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi walaupun itu walaupun hanya dihukum 2 bulan, 3 bulan, 1 hari, yang penting terjerat tindak pidana korupsi harus dikeluarkan Pak. Ya, jadi waktu itu sangat penting hati-hati. Tetapi terkait dengan jam waktu kita pulang, tentu saja itu bagian tindak pidana kecil yang terkadang diuangkannya agak sedikit susah menghitung Pak ya. Tetapi kalau berkaitan dengan hati-hati, berkaitan dengan tadi bisa diuangkan. Nah, nanti di dalam perjalanan dinas ketika perbedaan 2-3 waktu kita korupsi pulang lebih cepat itu bisa kembali Pak satu lumsum 1 hari dan sebagainya bisa diuangkan. Tentu saja korupsi itu adalah waktu itu adalah juga bagian dari tindak pidana korupsi kecil nilainya kecil. Tetapi izin Pak kemarin ada surat edaran Pak surat edaran dari Jaksa Agung bahwa untuk tindak pidana yang kerugiannya di 50 juta Pak itu diserahkan ke APIP untuk penyelesaian karena memang Bapak-bapak ya terkait dengan itu memang
biaya untuk melakukan sidang Pak ya. Pertama pengumpulan data keterangan, penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan itu berkisar sampai beberapa ratus juta Pak. 200 juta. Ya, 200 juta ke atas Pak. Kalau sidangnya lama membutuhkan ahli berbagai ahli, itu juga akan lama Pak, bisa sampai 400 juta Pak. Ya, jadi Betul. itu prosesnya. Jadi kalau untuk nilainya kecil-kecil akan diserahkan ke KPI termasuk dana desa Pak. Kemarin teman-teman dari Jaksa Agung Pak Burhanuddin juga menyampaikan kalau dana desa lebih baik dibina karena memang SDM-nya itu lebih banyak karena permasalahan SDM. Lebih banyak pembinaan. Nah, cuma Bapak-bapak izin terkait dengan besarannya yang membatasi mana yang dinaik ke tipikor, mana yang diselesaikan secara administratif, karena kita tidak bisa berpegang dari apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung tadi Pak ya, karena beberapa hal yang menjadi penekanan Bapak-bapak bahwa suatu kasus itu walaupun kerugiannya kecil Pak ya, akan bisa ditingkatkan ke penyidikan oleh penyidik. Pertama Pak, itu menjadi perhatian publik Pak. Gaduh Pak ya. Kalau sudah gaduh itu sekecil apapun, saya pernah menangani salah satu kasus di KSB Pak. Nah, salah satu KSB itu terkait penanganan jalan, itu kurang dari 100 juta Pak, 89 juta. Tetapi itu sampai di pengadilan tipikor Pak ya. Nah, ini nilainya kecil karena ternyata memang demo masyarakat itu Pak, kalau tidak ada penegakan hukum bisa hancur itu ke kantor desa Pak ya. Nah, ini juga akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan penegakan hukum walaupun nilainya kecil. Nah, jadi ada beberapa pengecualian nilai kecil itu ketika itu menjadi perhatian publik, menjadi ranah publik dan sebagainya, itu biasanya ditingkatkan terkadang tanpa melihat nilainya. Nah, ini yang mohon Izin, Bapak. Pak. sadari. Mohon izin Pak. Lanjut tadi itu sebelum Mohon sebelum izin. Pak Saifullah. Ya. Jadi kalau sudah bicara penyelewengan, kita tidak melihat besar kecilnya. Iya, Mohon Ya. maaf Pak Budi, Ya. asumsi kami adalah ketika itu penyelewengan itu adalah korupsi gitu. benar Tidak Pak. melihat besar kecilnya begitu. Siap, Itu kata siap. kunci yang saya tangkap gitu ya. Benar. Dari tadi korupsi waktu itu bisa besar juga, bisa kecil juga, itu penyelewengan. Nah, Iya. mungkin akan bertambah lagi, bukan 30 jenis lagi bentuk korupsi, tapi 31 gitu. Nah, maksud di mana gitu Siap. poinnya yang tadi itu. Iya, siap. Kemudian mempertajam yang kedua Pak Muhardi. Ya. Ketika kita bicara gravitasi, misalkan saya ini pemegang kebijakan begitu. Ketika Pak Nugroho ini menjadi juara gitu, Ya. kami tambahkan bonus gitu karena dia saudara saya begitu tuh. Nah, maksud kami ada batasan enggak begitu berapa gravitasi yang dibolehkan begitu tuh. Iya. Silakan Siap. Pak Muhardi. Terkait dengan gratifikasi Pak ya, untuk teman sejawat, teman satu. Jadi setiap pemberian 200.000 dalam 1 tahun itu bisa diakumulasi sebanyak 2 juta kalau nggak salah Pak ya. Itu diperbolehkan ya, tidak dilaporkan. Tadi 5 juta tadi kasus itu. Ya, lebih dari itu dilaporkan Pak ya. Jadi itu ya. Jadi tidak dilaporkan. Tapi kalau untuk yang tadi Pak, yang sifatnya seperti tadi souvenir dan sebagainya, karena gratifikasi itu adalah pemberian dalam artian yang sangat luas. Ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Kalau tadi hadiah yang semua masyarakat juga dapat, kita tidak perlu. Misalkan Bapak melakukan acara sunatan Pak, ternyata souvenirnya iPhone Pak. Jadi tidak perlu dilapor walaupun nilainya besar, tapi semua yang sunatan, semua tamu-tamu itu iPhone misalnya Pak mendapatkan iPhone karena semua mendapatkan itu. Jadi tidak perlu dilaporkan karena sifatnya umum, semua mendapatkan itu hadiah, kemudian souvenir, kemudian sebagainya, itu tidak perlu dilaporkan. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan bertentangan dengan jabatan wajib dilaporkan. Nah, dengan batasan yang tadi Pak ya, untuk gratifikasi. Nah, terkait dengan izin Pak, tindak pidana korupsi, kalau Bapak-bapak nanti melakukan pemetaan FRA Pak ya, fraud risk assessment ya Pak ya. Jadi wajib izin Pak, kalau di OPD-nya Bapak belum melakukan itu, jadi kita untuk menunjang indeks efektivitas pencegahan korupsi, salah satunya adalah indikator melakukan penilaian deteksi kecurangan. Nah, di dalam penilaian deteksi kecurangan itu berbeda dengan kesalahan administratif, kecurangan administratif. Kalau kecurangan terkait dengan fraud, itu zero toleransi. Apa yang disampaikan Bapak benar Pak. Jadi sekecil apapun, itu bisa berpotensi menjadi permasalahan hukum. Itu FRA bedanya Pak ya. Fraud itu bedanya untuk resiko korupsi itu sekecil apapun dia dapat berpotensi menjadi permasalahan hukum. Tetapi kalau administratif tidak Bapak ya. Jadi administratif itu masih melihat besarannya. Jadi zero toleran untuk terjadinya kerugian keuangan negara. Bahkan berapa rupiah pun
bisa menjadi permasalahan hukum. Tetapi dengan pertimbangan tadi Pak, APH pun pada saat melakukan penindakan sudah mulai mengklaster karena memang tadi Pak untuk melakukan pengembalian restrukturisasi terkait dengan kerugian biayanya 400 juta Pak. Kerugiannya ada 200 Pak ya. Jadi kan teman-teman biasanya di APH bilang kalau kita mau mengejar ikan teri ternyata habisnya ikan tongkol Pak ya. Jadi nah ini mulai dipertimbangkan ya. Jangan sampai habisnya kita ngejar ikan teri ternyata habisnya ikan tongkol. Nah, ini yang sering terjadi oleh teman-teman APH. Sehingga mulai diselektif karena memang ternyata biaya untuk pengembalian kerugian itu lebih mahal daripada kerugian yang kita bisa kembalikan. Sehingga teman-teman KPK sekarang sudah mulai konsen pada kegiatan pencegahan. Banyak sekali kegiatan pencegahan berkaitan dengan itu. Oke Pak ya, kita lanjutkan Siap. sedikit. Kasih Pak Dir. Ini Pak ya, slide-nya lagi, izin. Boleh. Izin bertanya Pak. Iya, silakan Bapak. Izin. Mungkin lanjut slide-nya dulu aja Pak sampai selesai baru kita lanjutkan Iya, sepakat. diskusinya. sepakat. Sedikit lagi Pak ya. Biar nanti ada ruang Oke. diskusi tersendiri Pak. Oke, siap. Ya, tapi jangan dicatat Pak ya, anunya silakan Pak. Oke Pak. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam pencegahannya Bapak, nah ini pengalaman dan secara teoritis maupun secara pengalaman pribadi, pada dasarnya ada imunitas. Pak, ya. Nanti ada faktor eksternal, faktor internal. Di internal kita Pak, eksternal itu banyak sekali Pak yang akan mempengaruhi Bapak itu apakah memiliki integritas. Tetapi secara internal pada akhirnya Bapak-bapak ya, itu nanti kita punya imunitas. Nah ini yang dibilang anti korupsi integritas. Sifat-sifat integritas yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kalau dia sudah ada, mohon dipupuk. Kalau dia belum ada, mohon dilatih, Pak ya. Ini namanya anti korupsi atau integritas. Integritas adalah mutu sifat keadaan yang menggambarkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Izin, ini berdasarkan Kamus Besar Indonesia. Nah, sifat-sifat itu Pak ya, nilai inti itu ada jujur. Kalau orang-orang yang jujur, insya Allah Pak, jujur, kemudian disiplin, kebiasaan dan tindakan yang konsisten patuh pada peraturan. Kalau kita disiplin, konsisten, sampai teman-teman APH pun kada saya lihat ini teman Pak, saya ada punya teman satu kelas sudah jadi Kapolres sekarang. Ya, jadi teman-teman ini harus jadi Kapolres, bahkan gini katanya Pak ya, di saat kita punya semangat itu turun naik Pak ya, kemudian mungkin tetapi yang menolong kita untuk mencapai tujuan itu adalah disiplin Pak ya, turun naiknya kita, tetapi kalau disiplin akhirnya akan sampai juga pada tujuannya. Disiplin itu sangat membantu. Kemudian sifat tanggung jawab Pak ya, sikap dalam melaksanakan tugas. Nah, ini ada kerja keras. Nah, kerja keras ini biasa Pak, jadi jangan cepat menyerah dan sebagainya, sungguh-sungguh menyelesaikan tugas, permasalahan, mandiri dan sederhana. Nah, sifat sederhana ini yang terkadang Pak, kalau Pak Irban kami di sini izin Pak, teman-teman bilang kita ini belum selesai dengan diri kita sendiri Pak ya, belum selesai, keinginan itu pasti banyak. Ada beberapa teman-teman sudah sepertinya tidak memikirkan dunia, tetapi menempatkan dunia pada proporsinya, sebenarnya itu yang lebih. Kemudian ada sifat adil Pak ya. Nah ini sifat adil ini perlakuan yang sama, walaupun mengatakan tadi perlakuan yang sama tidak mesti harus sama, tetapi menempatkan sesuatu pada porsinya. Kemudian berani dan peduli. Nah ini izin ada teman-teman KPK biasanya mencatat nilai-nilai anti korupsi, nilai inti ini jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, adil, berani, dan peduli. Ini nilai sikap kita. Jadi apapun kondisi di luar, ketika dia berbenturan kepada terakhirnya adalah antibodi kita sendiri, inilah yang dibutuhkan Pak ya. Di slide show Pak Di. Siap, silakan. Nggak bisa yang saya kirim tadi terakhir. Di sini. Ya. Izin Bapak, saya mau beralih ke slide yang lain juga sebentar Bang ya. Stop Pak. Oke, siap. Sambil berjalan. Siap Pak. Sambil menunggu Pak, izin boleh Pak kalau mau pengen bertanya. Nah ini Saya Pak, boleh diskusi Pak? Izin Baik. Pak. Baik, saya memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Barat Pak. Izin memperkenalkan diri Pak ya. Salam kenal Sudah. Pak. Siap, Nanti siap. kalau misalnya Bapak ke KSB silakan mampir di dinas Pak. Kami tunggu.
Sebenarnya budaya korupsi ini sudah berakar Pak ya, dari atas sampai ke tingkat pusat dan lain sebagainya. Mungkin saat ini hanya kejujuran hati kita masing-masing saja. 20 tahun mengabdi sebagai PNS ini hampir sudah lebih dari 10 dinas saya lalui secara pribadi, dan di situ banyak sekali peluang Pak, dari nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Nah, kalau menurut saya seperti ini Pak, saat ini, zaman saat ini, memberikan kepercayaan publik itu kepada sebuah instansi itu sangat susah Pak, karena ini sudah sebagian besar ini sudah terkontaminasi Pak. Kita mau berkaca pada siapapun susah, sangat sulit. Yang harusnya pers itu pers loh Pak, kita berbicara tentang pers gitu ya, yang mempunyai jiwa kebebasan, yang bisa membuat berita kemana saja dan lain sebagainya dengan kebebasan mereka, sekarang sudah terkontaminasi sebagian besar dengan uang Pak. Untuk membuat berita pun mereka harus butuh dibayar dan lain sebagainya. Jadi agak susah Pak. Nah, kasus-kasus di TV itu termasuk KPK mau Kejaksaan Agung tidak luput dari namanya korupsi Pak. Nah, jadi kepada siapa ya? Kembali kepada hati nurani sendiri. Nah, yang ingin saya pertanyakan seperti ini untuk mempertajam, Pak. Sekarang ini kan hanya memperkuat diri sendiri. Kami di sini pun sudah memegang jabatan, semua sudah memegang jabatan apa namanya, di PKA Angkatan 14 ini rata-rata eselon 3 dan mungkin tidak ada yang eselon 4 mungkin ya. Nah, kami hanya ingin menjaga diri, Pak, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Contoh terkecil, kami ini bagian dari PPTK, kalau bukan PPTK dari PPK gitu kan. Ada nggak strategi khusus supaya kami ini tidak ikut terjerat ketika ada suatu masalah yang memang betul-betul kami tidak pernah melakukan gitu, Pak? Nah, mungkin ada kesalahan administrasi di kami, gitu kan, karena kita namanya kealpaan tidak luput dari kealpaan. Ada nggak strategi khusus atau ada nggak aturan khusus yang bisa membebaskan kami selaku PPTK atau PPK tidak terjerat dalam kasus yang memang kami memang betul tidak pernah menerima tentang apapun itu, baik uang, barang, dan lain sebagainya. Kalau memang ada terbukti kasus itu dilakukan oleh orang lain dengan memperkaya diri sendiri, memperkaya perusahaan mereka, tapi kan itu mereka, tadi seperti apa yang Bapak sampaikan, PPTK-nya juga ikut terlibat, karena di salah satu fungsi mereka ada mungkin kelalaian mereka entah melaksanakan kegiatan, tupoksi, dan lain sebagainya. Ini Pak, jadi agak jadi dilema bagi kita saat ini Pak. Ada yang kadangkala pegang jabatan tapi tidak mau menjadi PPTK. Nah, mohon maaf, ini agak berat. Ini kasus yang sangat viral itu saat ini, mohon maaf, saya tidak ini, mantan wakil bupati Sumbawa itu loh, yang beberapa tahun yang lalu tiba-tiba, aduh kasihan sekali ya, belum dengan sekda. Jadi kita ini di semua dinas ini hampir Pak, hampir, dan memang terlaksana. Nah, contoh ini yang pertama Pak ya, tolong bantu kami supaya ini memperkuat, supaya kita ada di ruang diskusi ini memperkuat kami juga selaku PPTK saat ini agar terhindar dari hal-hal demikian. Jadi bukan hanya kami terhindar ininya, tapi harus diperkuat kami Pak, bagaimana solusi terbaiknya. Karena kami tidak mungkin melepas PPTK karena bagian dari jabatan itu seperti itu. Tapi tolong jaga kami Pak. Jangan sampai nanti suatu saat, karena kami tidak ingin juga hal-hal ini terjadi pada diri kami. Tidak perlu jabatan itu, walaupun sampai seorang bupati, seorang sekda tiba-tiba berakhir di jeruji besi. Ini sangat riskan bagi kami Pak. Terus yang kedua Pak, izin, saya punya pengalaman di inspektorat Pak, dan pernah bertugas di inspektorat juga. Tapi seringkali teman-teman di APP itu berbeda cara pemeriksaannya Pak. Entah satu irban yang lainnya dengan irban yang lainnya itu berbeda. Contoh kasus, saya pernah kasus Pak. Dulu saya pernah cuma gara-gara SPPD, saya perjalanan dinas ke Bali Pak. Di Bali itu, saya lupa tahunnya, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Di Bali itu tidak ada Bluebird taksi gitu Pak ya, yang hanya taksi bandara. Tapi di sana saya minta nota bill-nya, bill itunya. Akhirnya dikasih lah manual gitu kan. Pada saat dikasih manual, saya bawa pulanglah bill itu. Saya foto taksinya, taksi bandara tersebut. Akhirnya saya tulis tangan tuh kwitansinya dari bandara ke hotel. Nah, sampai pemeriksaan di teman-teman inspektorat, ternyata apa yang terjadi Pak, tidak diterima karena tulis tangan saya secara pribadi. Saya nggak terima Pak, walaupun itu muncul dalam NHP, saya tidak mau kembalikan karena itu bukti nyata saya pergi. Tapi teman-teman di inspektorat tidak mau terima, alasannya itu tulis tangan pribadi Bapak. Nah, ini mohon, ini ada hal-hal, maksudnya ada yang bisa disclaimer kalau hal-hal itu terjadi gitu kan. Nah, jadi ini agak riskan pemeriksaannya, harusnya bisa kita ini terkait dengan administrasi. Mohon penjelasan, terima kasih Pak.
Iya, sambil berjalan Pak ya. Oke, izin Bapak. Saya ya ini berkaca dengan pengalaman saya sudah Pak ya. Dari 12 kalau untuk memeriksa kasus tindak pidana korupsi Pak, saya sudah hampir 14-15 kali Pak ya. Tapi menjadi saksi di pengadilan itu saya sudah 12 kali Pak menjadi saksi ahli di dalam sidang tindak pidana korupsi untuk penghitungan kerugian keuangan negaranya Pak, karena saya ini ada auditor Pak. Nah, dari sekian itu Bapak-bapak ya, izin Pak, fungsi Bapak yang sekarang ini Bapak adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan ini, hampir dari sekian banyak kasus itu hanya 1 kali Pak itu menjadi tersangka dan itu ditetapkan menjadi terpidana Pak. Ini di salah satu kabupaten Pak. Pada dasarnya fungsi Bapak untuk mempersiapkan anggaran dan sebagainya ada fungsi yang paling aman untuk posisi sekarang Pak. Izin Pak, jadi teman-teman yang di eselon 3 ini selaku PPTK ini orang yang tidak bekerja secara langsung, hanya mempersiapkan terkait dengan posisinya, anggarannya, kemudian mempersiapkan eksekusi. Tetapi salah satu yang terjadi pada saat itu sesuai dengan pengalaman saya Pak, ini PPTK ini melampaui batas kewenangannya. Dialah yang mencari penyedia, membantu PPK, kemudian dia dan sebagainya. Akhirnya dia terlibat Pak. Jadi satu kuncinya Pak ya. Jadi hati-hati dengan perbuatan melampaui batas kewenangan tadi Pak. Sehingga itu Bapak nanti akan ditarik ketika ada yang Bapak bantu itu terjerat tindak pidana korupsi, Bapak ikut serta. Nah, ini salah satu yang saya temukan pada saat saya BAP, kemudian sampai dengan beliau itu pensiun kemudian menjadi terpidana Pak. Memang itu Pak. Sebenarnya fungsi PPTK itu adalah kalau kita bisa melakukan rating di mana tingkat skala risiko paling aman Pak. PPTK itu jarang sekali saya temukan karena memang beliau, dan beberapa salah satu kasus juga Pak di satu kabupaten PPTK ini mau ditarik Pak, izin Pak, mau ditarik menjadi tersangka karena ini beberapa kwitansi fiktif, beberapa belanja itu banyak fiktif Pak. Tapi di dalam proses itu PPTK memang pada saat itu yang tidak melalui dia tidak menandatangani memparat Pak. Jadi dalam satu keterangannya Pak, semua SPJ itu terkait dengan bidang saya harus melalui saya, dan saya izin Pak, saya memberikan parak. Tetapi karena tidak melalui saya tidak mau parak. Dan itu beliau lepas Pak dari tanda tangan. Sehingga lakukan tugas saya sih Pak, memberikan pertama, lakukan tugasnya Bapak sesuai dengan apa yang di dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, terkait itu jangan melampaui batas kewenangan Bapak Pak. Biasanya melampaui batas kewenangan ini yang membuat Bapak ditarik dan sebagainya Pak ya. Apakah memang ini bagian dari Anda? Hanya satu yang saya temukan menjadi tersangka seorang PPTK Pak. Ini jaga diri Pak terkait dengan ini. Saya ingin mati-wanti nanti beberapa slide berikutnya bahwa seorang pejabat negara ASN yang profesional itu adalah memiliki integritas yang tadi Pak ya, integritas, sifat adil, kerja keras dan sebagainya. Kemudian yang kedua Bapak terkait dengan itu, ada beberapa yang harus Bapak miliki. Yang Bapak miliki itu artinya Pak, ini yang sering menjerat teman-teman selaku pejabat. Pertama, beliau teman-teman ini ketika menjabat kemudian mereka tidak mengerti terkait dengan aturan pengelolaan keuangan. Ya, tidak mengerti. Terkadang mengerti kemudian mengabaikan. Yang kedua, tidak mengerti terkait dengan aturan pengelolaan barang dan jasa. Karena di posisi barang dan jasa inilah yang Bapak sering terjerat Bapak-bapak ya. Selain beberapa titik-titik rawan korupsi lainnya. Nah, di posisi pengadaan barang dan jasa ini, jadi mohon Bapak-bapak ya, tambahannya adalah bagaimana pengelolaan kepegawaian. Saya ingin begini Pak, sharing juga dengan Bapak-bapak ya. Salah satu kasus yang teman-teman disidangkan pada saat itu Pak ya, penuntutan terkait dengan salah satu pejabat daerah yang tidak melakukan eksekusi pemberhentian sementara salah satu pegawai yang sudah berstatus terdakwa terpidana tindak pidana korupsi Pak. Ini sudah berjalan 1 tahun 2 tahun, tetapi pejabat pembina kepegawaiannya tidak melakukan usulan terhadap penghentiannya. Tidak melakukan usulan terhadap penghentian daripada status kepegawaiannya. Ini ditarik Pak. Nah ini kalau kita di menteri pegawaian juga ternyata ada juga riskannya Bapak ya posisinya. Ya, ternyata ini ditarik sampai pejabat sekda Pak, sekelas sekda ditarik. Nah, jadi ketika ada teman-teman yang kemudian terjerat tidak pidana, segera evaluasi status kepegawaiannya karena gajinya tetap berjalan sampai SK itu dikeluarkan. Oke, kalau SK-nya belum keluar dari pusat, tetapi beberapa
step-step di dalam proses penghentiannya untuk sementara, kemudian pengusirannya itu harus dilakukan, dan itu menarik teman-teman. Nah, ini baru beberapa pengalaman yang saya dapat dari teman-teman pejabat sekelas Sekda maupun kepala BKD yang ditarik, kepala OPD yang ditarik karena tidak melakukan step tadi Pak, penghentian status kepegawaian salah satu pegawai, beberapa pegawai yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu sudah tidak terhitung banyaknya Pak ya. Mungkin saya juga kalau dalam kesempatan ini saya bilang adalah yang paling rawan dalam proses itu adalah keterlibatan bapak-bapak di dalam proses pengadaan barang jasa. Pahami bahwa fungsi PPTK itu adalah menyiapkan anggaran, menyiapkan beberapa dokumen terkait dengan pertanggungjawaban terkait pengadaan barang jasa. Selebihnya itu jangan banyak ikut campur, Pak. Artinya melampaui batas kewenangannya Bapak. Karena itu yang akan menyelamatkan Bapak. Saya Untuk tidak melakukan pengadaan, Pak ya. Ya, jadi prosesnya Bapak PPTK menyiapkan anggaran ya dan membantu penyiapan dari dokumen pertanggungjawaban. Nah, lebih itu Bapak jangan intervensi. Nah, kemarin ini Pak, salah seorang PPTK beliaulah yang pergi survei harga Pak. Bayangkan Pak. Dan beberapa pesanan terkait yang daerah survei harga itulah yang dianu ketika pengguna anggarannya datang yang baru dia sodorkan Pak. Kemudian PA yang baru selaku PPK langsung menandatangani HPS itu Pak, berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh PPTK. Nah, ini terjerat, Pak. Akhirnya terjaring. Artinya, kewenangannya sampai mana? Kemudian Bapak ini ada fungsi nggak Bapak menyusun harga per HPS itu? Nah, ini Pak ya, jangan melampaui batas kewenangannya Bapak, Pak ya. Jangan melampaui batas kewenangan. Ini pesan saya Pak terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan perbedaan terkait dengan SPPD, setiap daerah pada dasarnya memiliki aturan masing-masing Pak terkait dengan perjalanan dinas. Ada yang terkait dengan di sana biasanya, tetapi kita mengacu kepada PMK Pak, kalau untuk besaran dan sebagainya. Nah, untuk yang SPD tadi Pak surat pertanggungjawaban ini memang komunikasi itu dibutuhkan dengan teman-teman APIP ya. Ketidakpercayaan mereka mungkin sebelum-sebelumnya karena padahal kalaupun saya izin Pak, kalaupun saya dengan posisi yang seperti Bapak tadi Bapak ya, Bapak sudah ada dokumentasi sudah disampaikan, kemudian di sana saya pasti akan mengecek yang pertama terkait dengan standar harganya apa sudah melampaui kewajaran harga yang Bapak sampaikan. Apalagi ada didukung dengan dokumen-dokumen yang lain Pak ya. Dokumen-dokumen yang lain itu seperti tadi ada fotonya juga Bapak naik dan sebagainya, Bapak foto dan Bapak berikan. Seharusnya ada pertimbangan Pak, ada beberapa pertimbangan. Tetapi izin Pak, antara setiap auditor itu menginterpretasikan suatu arah itu terkadang berbeda-beda, kehati-hatiannya juga berbeda-beda. Nah, tetapi perlu ada adjustment-nya pun terkadang pendapatnya pun berbeda-beda. Tetapi kalau Bapak tadi Pak, ini bill-nya tanda tangan, mungkin oke, kalau bill-nya ditanda tangan berarti pertanggungjawabannya oke Pak ya. Tapi apakah nilai dari bill itu sudah wajar apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan Pak ya. Wajar. Ya, ketika dia wajar, seharusnya ada ruang celah untuk itu, Pak ya. Ini saya juga agak susah mengarahkan teman-teman ini adjustment-nya seperti apa. Kadang ada adjustment itu selama bisa dipertanggungjawabkan dia bisa. Tapi selama itu argumen Bapak logis dan sebagainya sebenarnya harusnya bisa diterima seperti itu. Susah juga Pak ya menyatukan pendapat di dalam suatu pandangan pertimbangan yang berbeda-beda. Ya, itu yang kita ya. Betul. Jadi teman-teman PPTK untuk sementara bahwa untuk teman-teman yang diklat pada saya ini biasanya nanti fungsinya adalah di PPTK. Ini Pak pengalaman saya bahwa PPTK itu adalah orang yang paling aman. Sampai saya juga pernah melakukan mediasi Pak ya terhadap salah seorang PPTK yang tidak mau menandatangani surat pengajuan pembayaran Pak ya. Karena surat pengajuan pembayaran SPM terkait dengan PPTK ini Pak saya mediasi Pak sampai saya munculkan aturannya dia namun tanda tangan Pak Bapak boleh ya. Nah ini juga ya jadi bagaimana seninya soal PPTK itu pelajari Pak izin Pak pelajari tugas pokok dan fungsi Bapak di dalam proses pengelolaan keuangan, pelajari tugas fungsi dan Bapak dalam proses pengadaan barang dan jasa itu Pak kuncinya Pak ya. Kalau barang dan jasa ini saya selaku berperan selaku apa? Pengelolaan keuangan saya berperan selaku apa? Nah, itu saja Pak. Kalau Mohon izin Pak narasumber, ya harus saya batasi, mohon izin. Ya. Memang seru, memang agak seksi istilahnya kalau membahas tentang arti korupsi ini Bapak Ibu. Siap. Ya, di setiap pertemuan kalau anti korupsi ini bahkan lebih dari 10 penanya. Karena memang itu menjadi hal yang menjadi topik utama ya di dunia pekerjaan. Tapi harus kita
batasi Pak narasumber, mengingat waktu kita sampai dibatasi sampai jam 2.45. Karena 2.45. setelah ini ada kelas lagi yang harus diikuti oleh Bapak Ibu peserta. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand ya, nanti di lain kesempatan masih ada. Kita nanti akan ada narasumber lagi ya, baik Ya, itu siap, dari inspektorat maupun dari kejaksaan. Mas Imam, saya merasa baru Siap. berbicara setengah jam aja rasanya. Iya. Memang begitu Pak. Ya, siap Bapak. Harusnya 5 jam ini. Oh gitu. Iya. Nanti di klasikal dia, Pak. Siap. Nanti di klasikal kita ada lagi Bapak Ya. Ibu yang Oke, itu siap, diskusi yang paling intens Bukti lagi. itu semakin di Kalau pertanyaannya semakin dengan teman-teman menderita, kejaksaan Pak. kayaknya agak malu-malu Betul. kita tahan-tahan. Jangan Betul, tahan kalau Pak. kejaksaan itu agak tahan kita, Pak. Oke, Kalau sama boleh APP lewat itu chat beda. untuk pertanyaan juga. Iya. Oke, mungkin ditutup. Baik, silakan Pak Ketua, laporan penutup ya. Statement. Mana Pak Saifullah itu? Pak Oh, Saifullah. lapor penutup. Iya. Yang buka Bekeram siapa ini. tadi yang tutup? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman Angkatan 14, kegiatan siang menjelang sore hari ini telah kita laksanakan tentang materi anti korupsi yang disampaikan oleh Bapak Widyaswara dari Inspektorat. Lebih kurangnya kita mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu waktu kita, teman-teman yang ingin bertanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan laksanakan kegiatan masing-masing per kelompok. Untuk silakan masing-masing kelompok sesuai dengan arahan dari teman-teman BPSDM Provinsi. Demikian laporan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Mardi, makasih Pak Mardi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Makasih Pak. Assalamualaikum, Sekdis, Dikbud. Semoga sukses Pak. Baik Bapak Ibu, Waalaikumsalam. kita masih memiliki waktu ya, sekitar 5 menit. Semoga tetap sehat dan semangat. Amin, Pak Sekjen. Semoga kita semua sehat. Nanti kita konsultasi sama Pak Muhardi, itu bagus itu. Kami dengan inspektur di KSB dan nomor kontak Pak. Tetap Izin Pak Mardi, nomor kontaknya Pak Muhardi. Oh, siap. Boleh Nanti disebut? Ya Pak, 081 siap. Ya, Mohon di Dan share materinya Pak. 97 lanjut Pak. 5566 Pak. Siap. SK regulasi boleh diulang Pak, boleh diulang Pak. 081 91 797 ada yang 2004 ada? Iya. 797 797 5566. Terima kasih, Pak. Ya, dari Belum datang. Terima kasih Pak. Jazakallah Bapak. jangan Iya. periksa kami nanti Pak ya. Semoga Bapak, saya tidak berharap ketemu sama Bapak. Cari ibu camat sekongkang aja nanti itu. Tidak usah diperiksa Pak Ipul, itu langsung ditindak. Jangan. Ukir di bidangnya beliau itu. AI, Allah. Pak Ye itu. Ya Pak Ye itu langsung di. Baik Bapak Ibu, silakan istirahat ya sampai jam 15.00. Siap. Bisa buat ngopi, buat Itu kelompok 2, sebat dulu. 3, dan 4 ya. Kelompok 1 Kelompok bergeser. 1 besok. masuk Besok ke kelompok 1. Pak Ipul, Ya. masih kita masuk Pak Ipul. Besok Kelompok 1 kita. besok Kamis. Jadwalnya Sore. Besok kita. hari lagi. Izin Sudah Bapak Mio. Ibu. Kelompok kita sudah tadi pagi. Di kelompok 1 besok. Oke. Kelompok 1 besok Pak ya. Ya, mari kita Satu istirahat keluar. sekarang. Eles Istirahat itu. sekali. Berarti Karena nggak jadi hari ini Pak ya? ya, pengampu materi kelompok 1 dia lagi memberikan materi kepada Latsar sore ini. Oh, siap Sedang Pak berlangsung. Zulkifli. Ya, Berarti Siap. besok kita 2 Terima kali. kasih. besok kita Ibu ketua Siap. kelas, bagaimana sudah dikirim ke? Ya. Sudah dikirim? Yang mau dikirim. Tugas kelompok. Oke, mau dikirim sekarang. Oke, siap.
Berarti kita bisa tidur ini Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Mohon Nanti izin besok kita satu kali, dua pamit. kali ya. Besok kita Undur satu diri, kali Pak. Pak ya? 2 kali nih. Kranti ya ini dah sudah ya Blay. Iya, pokok masalah korupsinya langsung diam di tempat. Pelaku utama. Kelompok tiga lanjut ya. proyek royo proro pentaye. Izin lab. Assalamualaikum. Pokok iya masalah korupsi langsung terdiam. Tersangka utama so. Apa teriak-teriak apa Lanes? Keluar kelompok lain sekarang kelompok 3 lanjut ke kedua. Hah? Kan kelompok kita sekarang lanjut lagi kan? Iles mulai main Pedrus, tem terus Eh, Pedrus. Oe keluar sudah, ini bukan roomnya, inilah ganti roomnya. Tuh mau ganti. Ih, room KP kira pun. Ya. Ya dah, selamat tinggal. Assalamualaikum. Salam ya, lalu mau.